Jasmine, Papa, Kurnia, Livia, Lutfi, Aidil, Rafli, Krishna, Reza, Amirul, Dani, Arzu, ada acara, Nadila, Kira, Uta, Novalia, Salsabila. Ya, udah di absen. Kemarin kita udah belajar berapa tesis? Ayo siapa yang ingat kemarin kita belajar tesis apa aja? Yang pertama kita udah pernah belajar tentang continuous. Ada present continuous, past continuous, sama future continuous. Kita juga pernah belajar tentang present perfect ya. Sekarang kita ngulang materi yang pernah diajari di kelas 2 yaitu past tense. Simple past tense. Kenapa kita belajar ulang past tense? Karena materi bab ini itu tentang narrative text. Narrative text itu penulisannya di tenses yang digunakan adalah past tense. Makanya kita review dulu tentang past tense, baru kita belajar naratif. Nah, kita kasih dulu sedikit ya. Jadi naratif itu teks yang dibuat untuk menghibur pembaca atau pendengarnya. Ceritanya itu biar kayak fabel, dongeng, legenda gitu, tahu kan? Si kancil, terus pokoknya dongeng-dongeng zaman dulu itu. Yang emang dibuat dan ditulis untuk menghibur pembaca atau pendengarnya. Paham ya? Oke. Sekarang kita belajar tentang past tense dulu. Ya Allah. Past tense ya. Ada yang tahu past tense itu menjelaskan waktu apa? Kalimat yang lampau ya, atau sudah dilakukan. Ingat asif apa past tense? Kalimat yang sudah lampau atau sudah dilakukan. Sama kayak perfect kemarin, past tense itu punya dua bentuk. Yang pertama verbal, kedua verbal. Yang apa Dani? Pengertian verbal. Kalimat verbal sentence adalah kalimat yang memiliki verb atau kata kerja. Sedangkan nominal yang nggak ada kata kerjanya atau non verbal. Paham ya? Paham ya? Ada dua bentuk kalimat past tense. Yang pertama verbal, yang kedua nominal. Mau pelajari yang verbal dulu atau yang nominal dulu? Verbal dulu? Verbal ya. Nah, past tense itu dia punya beberapa satuan waktu atau keterangan waktu yang membuat kita bisa tahu kalau itu kalimat verbal. Kalimat past tense.
Contohnya kayak yesterday, 2 years ago, yang ada ago itu ago itu ago bacanya, itu artinya lampau atau udah lalu. Ya, 2 years ago, 2 tahun lalu, 5 years ago, 2 days ago, atau last day, last night, tadi malam, terus kayak last week, minggu lalu, gitu-gitu. Paham? Ingat, biasanya satuan waktunya satuan waktu past tense itu pertama ada kata last, kedua ago, ketiga yesterday ya. Ingat ya, ingat Farel, ingat ya, 3 satuan waktunya ya. Paham ya? Ada yang tahu rumusnya? Sama, kalimat verbalnya sama, ada bentuk positif, negatif, sama interrogatif. Ada yang tahu formula atau rumus kalimat positif past tense? Nggak tahu? Subjek, benar, plus itu yang nominal yang pakai was atau were. Sekarang kita yang verbal ya, karena tadi maunya belajar verbal duluan kan. Kalau yang verbal dia langsung pakai verb 2 plus objek plus adverb ya. Kalau misalnya versi negatifnya gimana? Subjek plus did plus not ya, atau tulis didn't langsung boleh, plus verb 1 ya. Kalau misalnya di tenses lain bentuk positif, negatif, interrogatif itu tetap pakai verb yang sama. Kalau di past tense itu enggak. Kalau di positif dia pakai verb 2, kalau di negatif dia pakai verb 1. Tapi dia udah di did ini. Did ini dia menandakan kalau itu sudah negatif gitu loh, did not. Soalnya did ini tuh kayak bentuk lampau. Kata kerja awalnya tuh do, did, done. Apa story orang kalau lihat artis-artis habis melakukan sesuatu, habis kerjain apa, atau teman-temannya kalau habis kerjain tugas itu pasti storynya kayak done, done. Itu kayak done itu kayak sudah dilakukan. Do itu melakukan, did itu verb 2-nya, dan done verb 3-nya yang artinya telah. Paham? Sering banget kan dengan kata done, done. Ya. Lanjut ya. Verb 1 terus objek plus adverb ya. Interrogatifnya gimana? Did, benar ya, did plus subjek verb 1 plus objek plus adverb plus tanda tanya. Gampang ya. Ada yang bingung? Bisa ya kalau bikin kalimat? Tidak. Siapa yang mau bikin kalimat? Siapa? Gampang dong. Apa yang dibingungin dari rumus ini apa? Apa Reza? Yang ngomong enggak? Atau kata kerja itu dia punya, kalau verb 1 itu disebut infinitif, verb 2 itu disebut tutup pas, terus pas participle yang kayak di kamus tuh loh, ini kan ada 3. Nah, ada verb 1, verb 2, verb 3. Kalau verb 1 itu dipakai buat dia sedang dilakukan atau di present tense, verb 2 itu di past tense, verb 3 itu di perfect. Apa yang dibingungin? 8. Benar ya? Ini benar tuh contohnya. I ate a plate of rice. Tapi lebih lengkap lagi kalau dikasih keterangan
waktu yesterday atau last 2 years ago ya guys, nggak mungkin sih dia makan nasi. Ya, pakai yesterday ya, yang paling sesuai. Jadi tulis ya contoh kalimatnya ya yang positif ya. Tadi I ate a plate of rice. Apa plate of rice itu apa? Ya, sepiring nasi. Right? Yesterday ya, biar lengkap. Gampang kan? I itu subjeknya, ate itu verb 2-nya, a plate of rice itu objeknya. Nah, yesterday keterangan waktunya atau adverb of time-nya. Adverb kan keterangan. Kalau dia keterangan waktu berarti adverb of time. Paham? Gampang ya. Ada yang bisa negatifin ini? Gampang kan? I did not benar. I did not eat. Kembali ke verb 1 ya. Eat a plate of rice. Gampang ya. Nah, interrogatif. Did I eat lupa tanda tanya. Boleh dicatat. Tapi kalau udah ada di catatan yang sebelumnya. Kalau udah ada nggak usah dicatat, nggak apa-apa. Lengkap kan catatan untuk semester 2? Amin. Lengkap semua loh bahasa Inggris. Keren gue. Amin. Karena nggak boleh ya nggak lengkap. Iya. Dapat nilai kan. Yang naratif udah punya nggak? Kalian disuruh nggak sama gue menyatat yang naratif level ya? Enggak. Kalian diperiksa juga. Yang catatan tentang naratif teks. Biar panjang nih, biar panjang. Lama-lama kan yang nyatanya. Soalnya durasi videonya tuh harus lebih dari 40 menit. Karena ada waktu. Bu, ya Allah bu, melek bu, nggak buntut bu. Iya, punya bu. Saya damai bu. Masa Biar teman-temannya ya sih. Sekarang kita udah paham yang form verbal ya. Sekarang nominal. Nominal kan yang nggak ada verb atau kata kerjanya, makanya dia itu pakai to be. To be past kemarin apa? SD. Ya benar, was atau were.
were. Benar ya? To be past itu ada dua. Was sama were. Tulisannya were, tapi bacanya were. Bang ya. Ada yang tahu pasangannya to be was apa aja? He sama Kate. Now were sisanya sama nama orang ya. Siapa? Yanto. Were siapa sisanya ya? They, we, you. Ya. Oh itu ya. Gampang ya, ini diingat-ingat pasangannya ya. Jadi kalau misalnya I was, she was, they were, nggak bisa they was karena itu salah, bukan pasangannya. Nggak cocok. Gampang ya, ini sudah paham pasangan-pasangannya? Nah, sekarang kita coba bikin kalimatnya. Rumusnya dulu deh, yang ingat rumusnya apa? Subjek plus was atau were plus ini nih bisa kayak kalimat yang perfect kemarin, boleh pakai adjective, boleh pakai adverb, boleh juga, tapi dia nggak pakai noun ya. Boleh sih pakai noun juga. Atau enggak bisa juga pakai menjelaskan umur seseorang. Contohnya I was 20 years old. Saya sudah 20 tahun. Itu ya, pokoknya kalimat pas ini untuk menjelaskan hal-hal yang lampau atau telah. Bedanya sama perfect kemarin, kalau perfect itu dia kayak hasilnya masih dirasakan. Kalau yang pas ini ya udah selesai aja gitu kegiatan yang udah dia lakukan. Paham? Ini kita biar gampang kalian tulis C ya. C itu komplimen lengkap. Ya anggap aja dia bisa termasuk adjective boleh, noun boleh, adverb boleh, angka boleh, keterangan umur boleh. Paham? Paham ya? Contoh kalimatnya gimana? Yang kayak kita bilang tadi, I was 20 years old. 20, bacanya 20 itu 20 ya. Years old. Atau I was handsome. Saya sudah ganteng. Ya, kalau misalnya versi negatifnya, I wasn't handsome. I was not handsome. Saya nggak ganteng. Was I handsome? Apakah saya ganteng? Paham ya? Gampang ya polanya ya. Kalian tulis lagi ya. Berarti subjek was atau were plus not plus C. Sisanya yang ini was atau were plus subjek plus gampang ya. Ini jadi I was misalnya kata lain deh, apa tadi? I wasn't handsome lah, wasn't selfish. Selfish itu egois. Kayak dia memikirkan dirinya sendiri. Self itu kan diri sendiri. Selfish. Gampang ya. Catat sekarang. Kalau bingung nanya. Apa-apa yang dibingungin? Mau
Catat ya. Mungkin Bu ya Allah Bu. Udah mah ya Bu. Ya Bu. Iya Bu. Sambil nyatet, sambil Kadila jelasin tentang naratif teks ya. Jadi, naratif teks itu adalah teks yang berisi cerita yang ditulis untuk menghibur pendengar atau pembacanya. Teks ini berkaitan tentang rangkaian peristiwa yang mengarah pada suatu krisis yang pada akhirnya menemukan solusi atau penyelesaian. Contohnya cerita apa? Contoh cerita dongeng gitu. Ada contoh Maling Kundang. Nah, endingnya dia jadi batu kan? Di Maling Kundang itu awalnya kayak diceritakan pengenalan tokohnya, setelah itu mulai konfliknya, terus penyelesaian konfliknya di mana, terus juga di akhir kita bisa tahu apa amanah apa yang didapat dari cerita tersebut. Oh iya. Moral ya, pesan moral apa yang kita dapat dari cerita Maling Kundang ini? Kan seperti kemarin kita belajar prosedur teks. Kan kita kemarin awal belajar prosedur teks. Nah, di prosedur teks itu ada struktur teksnya. Apa aja struktur teks prosedur? Goal yang pertama, goal judul, terus ya, tools and ingredients, alat dan bahan. Setelah itu step ya. Nah, itu kan kalau bagian-bagian teks prosedur. Sekarang kita belajar naratif. Nah, kalau naratif bagian-bagiannya ada 4. Kan setiap teks itu beda-beda. Kalau naratif itu ada 4. Yang pertama itu orientation, orientasi kalau di bahasa Indonesianya, atau pengenalan. Sama kayak masa orientasi kan, pengenalan. Nah, kalau di teks bagian orientation itu biasanya kayak pengenalan tokoh, pengenalan tempatnya gimana. Nah, terus yang kedua itu complication itu masalahnya, mulai timbul masalah di cerita itu. Terus resolution itu penyelesaiannya. Yang terakhir itu reorientation, itu bagian yang perubahan yang terjadi pada tokoh setelah pelajaran yang dipetik dari kisah atau masalah yang sudah terjadi oleh tokoh pas bagian complication. Bisa gitu kan setiap cerita. Nanti kita tunjuk ya, satu orang cewek, satu cowok, buat bacain salah satu teks naratif yang ada di sini. Kebahasaannya kayak yang udah kita pelajari, ciri kebahasaan dari teks naratif ini. Pertama, menggunakan past tense kayak yang kita pelajari ini. Kedua, dia diawali oleh effort of time. Contohnya, a long time ago there was a beautiful girl lives in the wood. Gitu kayak once upon a time, bla bla bla. Itu kan dalam dongeng kayak gitu. Yes. Pada zaman dahulu kala gitu. Paham? Paham ya? Intinya kita lagi belajar teks dongeng. Terus biasanya menggunakan kata hubung seperti then, after that, before. Bisa ada kayak gitu kan? Setiap teks ada. Untuk menghubungkan satu kalimat ke kalimat lain itu biasanya dia pakai connective atau kata hubung. Then, before, after that. Udah semua catatnya? Ada yang bersedia membaca?
membaca teks di depan. Baca tanggal ini Bu. Ayo. Tanggal ini Bu. Kamu mau? Reza. Amirul. Visit Sunan Maria in Pati, Central Java. He asked his friends, Ki Rangga, to go with him. Several servants also joined them to carry their luggage. Luggage itu apa? Kompan. Atau kayak barang-barangnya mereka itu. And they began walking to Sunan Maria house. Several hours later, Ki Rangga felt tired. He was embarrassed to walk together with Sunan Kalijaga because Sunan Kalijaga didn't look tired, while Ki Rangga was very tired and thirsty. Finally, Sunan Kalijaga asked Ki Rangga to take a rest under a big tree. It was time for the Zuhur prayer, but there was no water around to clean up or wudu. Ki Rangga was confused. He told Sunan Kalijaga about it. Sunan Kalijaga only smiled and said, "We should pray for Allah Subhanahu wa Ta'ala for water now. You must guard this big tree, Ki Rangga. It may bring water to us, but remember, everything happens because of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Don't act alone. You must inform me when water comes out. I will be behind the wheel." Ki Rangga promised Sunan Kalijaga to inform him when water came out. So Sunan Kalijaga went behind the hill. Ki Rangga with his servants sat under the big tree. They quickly fell asleep. They quickly fell asleep. Suddenly, water came out of the big tree. Ki Rangga and his servant became wet. They wake up. They were very happy to see water. They drank and prayed in the water. Ki Rangga forgot Sunan Kalijaga's message to inform him when the water came out. Behind the hill, Sunan Kalijaga was worried. So he went to the big tree. He was surprised to see Ki Rangga and his servants were playing in the water. "You forgot my message to inform me when the water came out. Instead, you are playing in the water like a turtle," said Sunan Kalijaga. Softly, a miracle happened. Ki Rangga and his servant turned into turtles. Ki Rangga was sad. He had changed into turtles because he don't keep his promise. The water formed a pond. It is now called Sendang Sani in Pati, Central Java. May people still visit Sendang Sani now. Gampang kan? Storytelling begitu ya, tapi harus pakai ekspresi. Gak boleh baca. Boleh kalau misalnya lupa teksnya, tapi better hafal. Lebih baik hafal. Sudah ada kapal ya gak apa-apa sih, tapi tergantung jurinya, penilaian jurinya. Gimana sih gitu? Jurinya siapa? Gue bilang jurinya bagus kalau cerita yang di storytelling itu.
Sekarang ada yang udah siap bacanya. Ayo kamu pelatihan nanti kalau ada salah. Tapi paham gak ceritanya tentang apa? Tentang Sendang Sani ya. Sendang Sani itu kayaknya ada juga nggak tahu Sendang Sani. Once upon a time, Sunan Kalijaga had to visit Malaysia. Ayo dengar. Dan Raja Kiranga with several servants as joined the and they several months later, Kiranga was embraced to more with Kalijaga. Kalijaga did not look like Kiranga was finally, Sunan Kalijaga asked Kiranga to take action on the big Yang lain dengerin ya, kalian ya. Kiranga was not pushed when he told Sunan Kalijaga about it. Sunan Kalijaga knelt and said, We shall pray for Allah Subhanahu wa Ta'ala for water. Oh, you must for a big tree. Kiranga ate a big tree. But remember, everything happens because of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Don't act alone. You must keep on being with water. What's out? Then I will be behind the hill. Kiranga promised Sunan Kalijaga if water came out. So Sunan Kalijaga went behind the hill. Kiranga with his servants sat under the big tree. The big tree suddenly water came out of the big tree. Kiranga and his servants began with the work happening. They were very happy to see the water. They drank and drank in the water. Kiranga forgot Sunan Kalijaga's mistake to inform that the water came out. Ayo dengerin ya Dani ya, dengerin Dani ayo. Ayo Dan. Kita dengar. Rangga and his Ada ini sadul. playing in the